Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Di sini kami ingin menjelaskan tentang teorema superposisi. Salah satu materi subbab dari rangkaian listrik. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Bahrul Adi Saputro dan rekan saya Krisna dan Siti Rokia. Di sini materinya sangat-sangat bagus untuk dipelajari. Untuk itu, semoga teman-teman bisa paham dan mencermatinya. Langsung saja saya akan berikan waktu dan tempat untuk Siti Rokia. Baik, terima kasih kepada Saudara Bahrul memberi saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa materi dalam teorema superposisi. Yang pertama itu ada teori teorema superposisi, yang dimana pada ide dasarnya superposisi ini terdapat pada saat linear. Teorema yang superposisinya menyatakan bahwa tegangan pasah atau arus yang melalui dalam sebuah elemen rangkaian linear adalah menjumlahkan dari tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Yang dimana prinsip teoremanya dalam superposisi ini membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Bagaimanapun untuk menggunakan teorema ini dalam superposisi. Dalam menggunakan teorema superposisi ini, kita bisa menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lainnya. Ini berarti bahwa kita menggantikan setiap sumber tegangan dengan 0 volt atau short circuit dan setiap arus dengan 0 ampere atau open circuit. Dengan ini memperoleh rangkaian yang sederhana. Kedua, sumber tak bebas, yang dimana dibiarkan dalam aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Selanjutnya ada teorema superposisi. Teorema superposisi ini di mana arus yang melalui atau tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linear dua arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber. Superposisi ini didefinisikan sebagai salah satu dari metode yang ampuh untuk menganalisa rangkaian dengan beberapa sumber bebas. Meskipun jika kita mendapatkan beberapa persamaan yang harus dianalisa, teorema ini sangat mudah untuk digunakan dan tidak membutuhkan pemahaman yang tinggi untuk menguasainya. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam teorema superposisi ini. Matikan semua sumber bebas atau sisakan satu sumber, yang dimana menemukan keluaran tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasannya. Yang kedua, mengulangi langkah pertama untuk tiap sumber bebas. Dan yang ketiga, menentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai dalam sumber bebas. Dalam menganalisa rangkaian, dengan superposisi ini memiliki satu kekurangan yang besar, di mana dapat memberikan pekerjaan tambahan. Jika kita merangkaikan dan memiliki 3 sumber bebas, dan harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun juga, superposisi ini dapat membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus yang menjadi open circuit.
Selanjutnya, teorema ini menghasilkan semua sumber bebas dan membiarkan satu sumber aktif pada satu waktu, atau satu sumber bebas aktif untuk satu rangkaian superposisi. Menghitung drop, tegangan, atau arus pada elemen yang diinginkan untuk tiap rangkaian superposisi. Langkah akhirnya adalah menjumlahkan semua nilai pada elemen yang diinginkan. Pertanyaannya adalah, berapa sumber bebas yang dapat dianalisa dalam satu waktu menggunakan teorema superposisi ini? Langsung saja, waktu yang digunakan dalam teorema superposisi ini ialah menggunakan sumber bebas yang dapat dianalisa dalam satu waktu menggunakan teorema superposisi. Selanjutnya, di sini ada 4 prosedur dalam perhitungan teorema superposisi. Pertama, dalam gambar rangkaian di samping ini adalah menentukan salah satu sumber yang dibuang rangkaian terbuka, sehingga terdapat dihitung R atau hampatannya dalam internal. Di sini langsung saja dengan memparalelkan 4 paralel 4 sama dengan 4 kali 4 per 4 tambah 4 sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Selanjutnya, paralel ini dijumlahkan ke resistor yang seri, di mana 2 plus 6 sama dengan 8 ohm. Selanjutnya, pada rangkaian yang kedua, mencari arus pada R dan sumber tegangan volt yang dibuang dan dapat dihitung, di mana I masuk sama dengan I keluar. I1 kombinasi sama dengan I2 dikombinasikan plus I kombinasi, sama dengan 2 I kombinasi. Hasil dari I kombinasi 1 ini ialah 1,5 ampere dan sama dengan 2 I kombinasi. I kombinasi sama dengan I2 kombinasi sama dengan 0,75 ampere. Lanjut. Selanjutnya nomor 3, yaitu proses dapat diulang dengan sumber lainnya. Di sini masih terdapat gambar rangkaian yang sama, di mana memiliki resistor atau hambatan. I1 terdapat ada 6 ohm dan 4 ohm, dan tegangannya memiliki 6 volt. 6 di paralel 4 sama dengan 6 kali 4 per 6 tambah 4 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4. 2,4 ini dijumlahkan pada rangkaian seri yang berjumlah 4 ohm. Dan di mana 2,4 tambah 4 sama dengan 6,4 ohm. Untuk mendapatkan nilai arus dari I kombinasi 2, yaitu sama dengan 6 volt per 6,4 ohm sama dengan 0,94 ampere. Untuk mendapatkan I kombinasi 1 sama dengan 0,94 kali 4 per 10 sama dengan 0,38 ampere. Untuk mencari I kombinasi atau arus kombinasi ini sama dengan 0,94 kali 6 per 10 sama dengan 0,56 ampere. Yang terakhir yaitu menjumlahkan arus secara aljabar akan memberikan nilai yang valid. Kombinasikan kedua gambar yang terhubung atau yang terbuka. Yang pertama itu menghubungkan dan mengkombinasikan I1, di mana sama dengan I kombinasi 1 dikurang I1 sama dengan 1,5 dikurang 0,38 yang memiliki hasil 1,12 ampere. Dan selanjutnya I2 sama dengan I kombinasi 2 dikurang I2 sama dengan 0,75 dikurang 0,94 yang menghasilkan 0,19 ampere. Untuk mencari I dan arusnya sendiri yaitu sama dengan I kombinasi plus I sama dengan 0,75 plus 0,56 sama dengan 1,31 ampere.
Selanjutnya di sini masih ada tentang penjelasan teorema superposisi. Teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, yang di mana K sebagai konstanta dan X sebagai variabel. Pada setiap rangkaian linear, dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlahkan aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan sumber tegangan atau arus independen atau bebas lainnya digantikan dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema ini bahwa jika terdapat N dalam sebuah sumber, Oke, baik. Tadi dijelaskan bahwa apa itu teorema superposisi. Teorinya, teoremanya, pengertiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema superposisi sumber tak bebas. Di teorema superposisi sendiri itu terdapat sumber tak bebas dan sumber bebas. Untuk sumber tak bebasnya, jika terdapat sumber tak bebas, maka penjumlahan aljabar sumber yang aktif adalah sejumlah sumber bebasnya. Kedua, atau jika terdapat N buah sumber bebas dan terdapat minimal satu sumber tak bebas, maka teorema superposisinya adalah dengan menjumlahkan keadaan masing-masing sumber bebasnya. Gitu. Di sini dikasih sebuah contoh soal di mana carilah nilai I yang mengalir melewati resistor 2 ohm dengan teorema superposisi. Nah, sebelumnya itu kita dijelaskan itu bahwa untuk mencari sebuah I itu banyak sekali caranya. Salah satunya itu dengan cara analisis node, analisis mesh. Nah, di sini kita menggunakan teorema superposisi. Di sini ada sumber arus 8 ampere, resistor 3 ohm, sumber arus tak bebas 3I, resistornya 2 ampere, sumber arusnya 4 ampere. Resistornya 2 ohm, sumber arusnya 4 ampere. Yang dicari adalah I dari yang ini. Langkah pertamanya itu kita menghilangkan sumber arus salah satunya karena di sini terdapat 2 sumber arus. Berarti kita hilangkan salah satunya. Nah, ini. Kita menghilangkan yang 4 ampere. Kita menamainya dengan open circuit atau OC. Setelah itu, nah di sini kita untuk mencari I-nya, kita di sini mencari I1 dulu teman-teman. Itu 3 ini dari resistor tetangganya yaitu 3 ohm. Per 3 ditambah 2 ini adalah resistor sendiri. Dalam kurung 3I dikurangi 8. Nah, dikurangi 8 dari sini teman-teman. Ini sumber arusnya mengarah ke bawah, mengarah ke sini. Ini mengarah ke bawah, artinya adalah min. Kalau sumber arusnya mengarah ke atas berarti plus. Ini ke bawah jadi min. Setelah itu dihitung 3 ditambah 2 sama dengan 3/5. Dalam kurung 3I dikurangi 8. Kita samakan semua penyebutnya dikali 5.
Berarti 5 dikali I sama dengan 5I. 5I. 5 dikalikan 3 per 5 sama dengan 3. Sorry. Ini kita kalikan masuk terlebih dahulu. 3 dikalikan 3 sama dengan 9 per 5. 3 dikalikan 8 sama dengan min 24 per 5. Setelah itu kita kalikan 5. 5 dikalikan I sama dengan 5I. 5 dikalikan 9 per 5 jadi 9I. 24 dikalikan 5 sama dengan 24. Setelah itu 9 ini kita pindahkan ruas ke sini jadi min 4. Min 4I sama dengan min 24. Minusnya habis jadi hasilnya 6 ampere. Jadi I pertamanya adalah 6 ampere. Nah, di sini kita langkah keduanya itu kita menghilangkan sumber arus yang kedua. Setelah sumber arus yang ini kita hilangkan, kita menghilangkan lagi yang sebelah ini untuk langkah yang kedua. Nah, ini kita mencari I kedua, yaitu dengan cara seperti tadi, cuman bedanya di sini adalah yang ini, plus 4. Plus 4 didapat dari sumber arus yang ini mengarah ke atas, mengalir ke sini. Mengalir ke sumber arus yang ini. Jadi dia plus 4. 3I-nya 3I-nya didapat dari yang ini. Lanjut ya. Oke. Baik teman-teman, maaf tadi jaringannya putus-putus, jadi terkeluar. Untuk langkah keduanya kita mencari I yang kedua, yaitu kita memutus sumber arus yang 8 ampere. Kita jadikan open circuit. Kita kembalikan yang sumber arus yang 4 ampere. Nah, itu I2 sama dengan 3 per 3 dari sumber arus, 3 dari resistor tetangganya per 3 tambah 2. 2-nya dari resistornya sendiri. Dalam kurung 3I. 3I ini sumber arus tak bebas ditambah plus 4. Nah, untuk membedakan I1 dengan I2 di sini. Nah, I1-nya tadi kita memakai 8 ampere. Sedangkan untuk yang I2-nya kita memakai yang 4 ampere. Nah, untuk I2-nya karena 4 ampere ini sumber arusnya mengarah ke atas, jadi kita kasih positif. Untuk tadi yang 8 ampere, sumber arusnya mengarah ke bawah, jadi min 8. Setelah itu kita masukkan. Kita kalikan 5, yaitu 5 dikalikan I dengan 5. Kita kalikan dulu terlebih dahulu yang ini. 3 kali 3, 9 per 5. Plus 3 kali 4, 20.
3 kali 4, 12. Per 5. Lalu kita bagikan dengan 5. Jadi 9I plus 12. Ini kita pindahkan ruas jadi min 4. Namun 12-nya tetap plus. Jadi hasilnya min 3 ampere. Nah, untuk mencari I-nya yang melewati R2 ohm, resistor 2 ohm, kita tambahkan I1 ditambah I2. Itu dengan I1-nya tadi 6 ampere. Karena di sini I2-nya itu min 3, jadi dikurang 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ampere. Nah, kita sudah mendapatkan arus yang melewati arus I yang melewati R2 yaitu 3 ampere. Oke, selanjutnya saya berikan materi ini kepada teman saya yaitu Risna. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan teorema superposisi sumber bebas. Jika terdapat N buah sumber bebas, maka terdapat N buah keadaan yang dihasilkan pada saat masing-masing sumber bebas tersebut aktif. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari teorema bebas. Teorema superposisi sumber bebas, yaitu yang pertama, carilah arus I23 yang mengalir pada R23 ohm menggunakan teorema superposisi. Seperti yang terlihat pada layar, di sini resistornya ada 27 ohm, 4 ohm, 47 ohm, dan 23 ohm. Sumber arusnya 20 ampere dan tegangannya 200 volt. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan jika mencari nilai I23. Langkah pertamanya yaitu mencari nilai I23 pada saat sumber tegangan aktif dan sumber arus off atau open circuit seperti gambar di bawah. Resistornya tetap 27 ohm, 4 ohm, 47 ohm, dan 23 ohm. Kemudian tegangannya tetap 200 volt. Kemudian sumber arusnya berubah jadi open circuit untuk mendapatkan hasil dari I1 23 ohm. Selanjutnya, ini mohon maaf, apa ada di atasnya lagi? Oh ya, maaf saya keliru. Ya, sekarang kita mencari nilai R ekuivalen pada rangkaian di atas. Maka RER sama dengan 47 ditambah 27 dikali 4 ditambah 23 per 54 sama dengan 60,5 ohm. Selanjutnya, mencari arus total atau IT pada rangkaian di atas, yaitu IT atau arus total sama dengan 200 dibagi 60,5 sama dengan 3,31 ampere. Untuk mencari I23, maka kita memakai cara pembagi arus, yaitu
I1 23 ohm sama dengan 27 per 54 dikali 3,31 menghasilkan 1,65 ampere. Selanjutnya, langkah kedua yang harus kita lakukan untuk mencari nilai I23 pada saat sumber arus aktif dan sumber tegangan off atau short circuit, seperti gambar yang tertera pada layar, di mana resistornya masih 27 ohm, 4 ohm, 47 ohm, dan 23 ohm. Kemudian, sumber arusnya kembali lagi menjadi 23 ampere, dan tegangannya berubah jadi short circuit untuk mencari I2 23 ohm. Selanjutnya, mencari nilai R ekuivalen pada sebelah kiri sumber arus. R ekuivalen atau R equi sama dengan 4 ditambah 27 dikali 47 dibagi 74 menghasilkan 21,15 ohm. Kemudian, untuk mencari I23 menggunakan pembagi arus, maka I2 23 ohm sama dengan 21,15 dibagi 21,15 ditambah 23 dikali 20 menghasilkan 9,58 ampere. Jadi, total arus yang melewati R 23 ohm adalah I 23 ohm sama dengan I1 23 ohm ditambah I2 23 ohm sama dengan 11,23 ampere. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit materi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.